Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya," yang artinya adalah, dan carilah pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari kenikmatan dunia, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama tafsir berkaitan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dalam kehidupan dunia. Mereka menyebutkan dan lebih memberatkan maknanya kepada harta. Artinya, carilah negeri akhirat, carilah surga Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kalian miliki. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika di dunia, maksudnya pada ayat ini adalah harta. Jadikan harta kalian, jadikan harta kita menjadi tangga kita mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia ini. Maksudnya adalah nikmati, ambil, tapi jangan berlebihan kemudian dalam yakni menggunakannya. Na'udzubillah, apalagi misalnya sampai meremehkan orang lain. Nikmati kerja keras Anda, nikmati hasil keringat Anda, dengan tidak berlebihan dalam kemudian membelanjakannya, dan juga kemudian tidak membuat Anda meremehkan orang lain yang tidak seluas Anda hartanya. Tentunya membelanjakan harta di jalan yang tepat bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib tentunya untuk kepada siapapun di antara kita para kepala keluarga adalah menafkahi keluarga. Keperluan kita pribadi, keperluan istri kita,
anak kita atau orang-orang yang di bawah tanggungan kita, maka ini kewajiban. Tapi subhanallah, sebagian kaum muslimin, bahkan banyak kaum muslimin, kewajibannya pun telah dia tunaikan, alhamdulillah, hartanya pun masih lebih. Maka belanjakanlah di jalan yang tepat dalam hari ini adalah bersedekah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi tentunya tidak semua kita mendapatkan rizki yang lapang. Sebagian di antara kita rizkinya sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30, "Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yabsutu rizqa liman yasha', melapangkan rizki. Rizki itu identik dengan duit atau harta. Walaupun rizki itu maknanya luas, tapi ia identik dengan harta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan melapangkan rizki kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan untuk sebagian yang lain. Berdasarkan hikmah yang Allah ketahui. Berdasarkan hikmah yang Allah ketahui di balik itu. Kenapa kemudian sebagian kita tidak Allah luaskan rizkinya, tidak Allah lapangkan rizkinya? Pasti ada hikmah besar di balik itu. Tapi tugas semua kita sama. Mau lapang ataupun sempit, maka tugas semua kita sama. Khususnya kepada kepala keluarga. Mencari yang halal dengan cara yang halal. Ulang-ulang. Tugas semua kita sama sebagai kepala keluarga. Dan disinilah kemuliaan kita sebagai seorang laki-laki, khususnya yang sudah berkeluarga. Apa itu? Menafkahi keluarganya. Dan tugas kita berkaitan dengan nafkah ini, mencari yang halal dengan cara yang halal. Jangan sampai kemudian masuk ke benak kita, yakni slogan-slogan atau jargon-jargon iblis yang terkadang tentunya disampaikan oleh manusia, teman-teman di sekitar kita. Dalam bahasa Banjarnya, nang haram jadi ngalih aja. Kita mesti mencari yang halal aja. Subhanallah. Yang halal itu mudah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan rizki itu untuk semua kita. Hanya kita perlu bertawakal, sebenar-benar tawakal. Cari, sisanya serahkan urusannya kepada Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jika kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dulu, nyari dulu, kerja dulu, baru sisanya serahkan urusannya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Dagang ini tidak sukses, dagang yang lain. Dan yang itu juga tidak sukses, mungkin Anda jadi karyawan. Macam-macam jalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Waladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dalam surah Tabarak ayat 15. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini mudah, maka jalani gang-gangnya, jalani jalan-jalan kecilnya, usaha terus, cari terus. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis. Jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar tawakal, usaha dulu, kerja dulu. Sungguh Allah akan berikan kepada kalian rizki sama seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi di pagi hari perutnya lapar, dan kembali di sore hari perutnya kenyang. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan contohnya dalam hadis ini adalah rizki seekor burung, burung pipit. Di mana rizki seekor burung itu sempit, tidak semua makanan bisa dia makan, tidak seperti kita. Tidak semua minuman bisa dia minum, tidak seperti kita. Rizki burung itu sempit, tapi dia berusaha. Keluar dia di pagi hari lapar, pulang dia di sore hari kenyang. Usaha dulu kita mesti dapat. Dan kita tidak akan mati sampai rizki kita sempurna.
Jangan karena kemudian rezeki kita sempit kemudian kita memilih yang cepat, memilih yang instan. Harusnya kita introspeksi, kenapa kok susah ya? Kenapa kok lambat ya? Jangan-jangan dosa kita begitu banyak. Jangan-jangan begitu banyak amal soleh yang dulu kita lakukan sekarang enggak lagi. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquhu. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Sesungguhnya Roh Kudus Jibril alaihissalam meniupkan ke relung hatiku wahyu Allah. Apa itu isinya? Bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Mungkin kita terseok-seok, A nggak sukses, usaha B nggak sukses, C belum sukses. Terseok-seok memang perjalanan kita, tapi tugas kita kembali kepada yang pertama, mencari yang halal dengan cara yang halal. Terseok-seok, semua juga terseok-seok. Tapi kita tidak akan mati. Anda tidak akan mati sampai rizki Anda sempurna. Dan kita tidak tahu apa rizki terakhir untuk kita. Sangat mungkin rizki terakhir kita adalah misal untuk berkaitan dengan makanan, soto ayam tapi tahun 2035. Tapi kita tidak tahu itu. Sampai 2035 Anda tidak akan mati terseok-seok mungkin. Sebelum rizki Anda sempurna, kata Nabi Muhammad, ini wahyu Allah, Anda tidak akan mati. Satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka kata Nabi Muhammad, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan percantik, perindah cara kalian mengais rizki Allah. Cari yang halal dengan cara yang halal. Jangan sampai kemudian syubhat-syubhat masuk. Terkadang maksudnya dari teman-teman kita. Bila mestinya waneja, ini haram, itu haram ya. Tuh banyaknya orang makanan haram, nyaman dia hidupnya. Subhanallah. Anda benturkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda benturkan sabda Nabi Muhammad SAW dengan perkataan wakil iblis seperti ini. Ya. Yang pernah bergumul dengan yang haram, yang pernah bergumul dengan riba, dia akan tahu betapa buruknya imbas uang itu, betapa buruknya imbas rizki yang haram itu, betapa buruknya asupan yang kita berikan ke istri kita, ke anak kita, dan itu haram. Anda kalau belum pernah merasakannya, ya jangan coba, karena orang-orang yang taubat sudah banyak. Takutnya ketika Anda mencoba, coba ya Pang, ngalih juga hidup mbah itu, jangan-jangan Anda tidak bisa keluar darinya. Haram rizki Anda, tapi sebulan 20 juta ya Pak. Haram rizki Anda, tapi sebulan 30 juta ya Pak. Susah keluarnya. Ini tugas semua kita para kepala keluarga. Yang jadi masalah terkadang musuhnya adalah di keluarga kita sendiri. Istri kita tidak setuju kita resign dari pekerjaan yang haram. Orang tua kita, mertua kita. Anda cari ridha manusia dan Anda abaikan ridha Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, man yatamasa ridha Allah bisakhatin nas, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, hanya kecintaan Allah, walaupun manusia nggak suka, istri Anda nggak suka, orang tua Anda nggak suka, mertua Anda nggak suka, orang sekitar Anda nggak ada yang suka, tapi Allah suka. Allah akan meridhai dia dan nanti manusia pun akan suka. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia, keridhaan manusia, semua orang suka, itu tujuan mustahil. Anda ingin menyenangkan siapapun di muka bumi ini, itu mustahil. Dengan Anda mengambil yang haram, istri Anda senang, mertua Anda senang, orang tua Anda senang, tapi Allah pencipta Anda murka. Pilih mana? Tapi susah. Ya susah, memang terseok-seok dulu. Karena dosa kita banyak kemarin, bersihin dulu. Dan mencari rizkinya ini kan kita tidak tahu, tadi kita bahas. Mungkin cuma sebentar. Kita cari yang halal, kita asupkan pada anak, kepada istri, tapi semuanya halal. Besok mati. Tapi kalau haram, sama. Anda mendapatkan yang haram dengan cara yang haram, Anda berikan kepada anak dan istri, besok mati.
Kata Nabi Muhammad SAW, fa'anna yustajabu dalam sebuah hadis. Seorang laki-laki musafir, compang-camping pakaiannya, mengangkat tangannya ke langit dengan mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Satu di antara 4 perkara yang ulun sebutkan tadi cukup untuk membuat doa orang mustajab. Dia sedang bepergian musafir. Kata Nabi Muhammad, "Thalathu da'awatin mustajab la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya, mesti Allah terima. Salah satunya doa orang yang sedang bepergian. Laki-laki ini sedang melakukannya. Kondisinya mengenaskan. Disebutkan sampai pakaiannya compang-camping, bajunya compang-camping, rambutnya berdebu. Bukti kekhusyuan disebutkan. Dia sampai tidak peduli keadaan dirinya. Karena dia sedang mengangkat tangannya ke langit memohon. Kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha hayyun karim, yastahi min abdihi, ayyadu ilaihi, wa yarfa'u yadaihi ilaihi, ayyaruddahuma sifra. Allah itu maha malu. Allah malu kalau hambanya doa ngangkat tangan dan Allah tidak kabulkan. Allah malu. Laki-laki ini melakukannya. Dan dia bertawassul dengan asma dan sifat. Ya Rabbi, Ya Rabb. Semua Nabi dan Rasul, kalau Anda perhatikan doanya menggunakan satu nama ini, Rabb, Ya Allah yang maha memelihara aku. Salah satu di antara 4 ini cukup untuk membuat doa dia dikabulkan. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Wa ma'kalu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Akan tapi makanannya haram, minumannya haram, gizi yang masuk ke tubuhnya haram. Bagaimana doanya mau diterima? Introspeksi. Jangan-jangan selama ini kemudian doa kita nggak kabul-kabul, memang yang masuk ke tubuh ini haram. Dan Anda asupkan ke istri, Anda asupkan ke anak. Istri akhirnya akhlaknya buruk, anak akhirnya akhlaknya buruk. Kenapa? Kita penyebabnya. Asupan yang kita berikan haram. Jadi tidak perlu berpikir panjang kalau misal dibenturkan antara larangan Allah dan kemudian keinginan orang yang ada di sekitar kita. Amun kada kredit rumah, kayak kita di bank ada bisnis rumah malah sampai lawas. Rayuan istri. Ngontrak itu bukan aib. Mau sampai ke apapun Anda ngontrak bukan aib karena Anda memang belum mampu. Yang ngontrak dulu. Tapi kita sebagai suami, kita bertanggung jawab. Kontrakan kita bayar. Nafkah istri anak kemudian kita tunaikan. Tapi untuk rumah belum bisa. Daripada Anda kemudian megang gengsi, yang penting kelihatan punya rumah, tapi Anda pusing, belum lagi kemudian doa nggak mustajab, akhlak istri buruk, akhlak anak buruk. Kenapa? Yang Anda asupkan haram, transaksi yang Anda lakukan haram. Terkadang musuhnya itu adalah orang terdekat, makanya dakwah kepada orang terdekat paling susah. Ring 1 itu paling susah. Orang tua, mertua, paman bibi, saudara, pasangan, anak, itu paling susah. Karena terkadang kita kalah dengan perasaan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak semua kita rizkinya kemudian luas. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menggunakan harta kita untuk mencapai surga? Rezeki kita sempit kok. Maka berikut ini, dan insya Allah akan sampaikan pada khutbah kedua. Ada tips dari Nabi Muhammad SAW untuk siapapun di antara kita yang rizkinya nggak luas-luas amat, bahkan kita katakan miskin, tapi tetap bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya sebagian para sahabat yang miskin datang pada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya, para sahabat yang kaya telah memborong semua pahala. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian para sahabat mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sama seperti kami salat, wahai Rasul, kami yang miskin-miskin ini. Mereka puasa sama seperti kami puasa, wahai Rasul, kayak kami yang miskin-miskin. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, kami enggak punya. Para sahabat ini iri dalam kebaikan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Salah satunya kepada seorang yang Allah luaskan padanya harta, tapi orang ini belanjakan di jalan yang tepat. Kita harus iri dengan orang-orang kaya yang membelanjakan hartanya tepat. Yang wajib dia tunaikan, sedekahnya enggak usah ditanya. Harus iri kita. Karena sangat mungkin mereka dengan hartanya mereka menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya seperti ini bukan berarti tidak menerima takdir mereka miskin, bukan. Mereka pengen. Berikut jawaban Nabi Muhammad, solusi juga untuk siapapun di antara kita mungkin yang rizkinya Allah sempitkan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian juga bisa sedekahkan? Tips Nabi Muhammad supaya para sahabat yang miskin ini tidak kecil hati, tetap bisa bersedekah, tetap bisa mendulang pahala walaupun mungkin tanpa harta. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih perkataan subhanallah itu sedekah, maksudnya berpahala. Sesungguhnya setiap takbir perkataan Allahu Akbar sedekah, maksudnya berpahala. Dan setiap tahmid perkataan Alhamdulillah sedekah, maksudnya berpahala. Dan setiap tahlil perkataan La ilaha illallah sedekah, maksudnya berpahala. Dan memerintahkan kepada perkara yang baik sedekah, dan melarang dari perkara yang buruk sedekah. Dan seorang laki-laki menggauli istrinya sedekah, berpahala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidaklah mereka bertanya kecuali pertanyaan yang penting dan sesuatu yang bagi mereka bermasalah. Khususnya pada poin terakhir, bagi mereka bermasalah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dengan syahwatnya mendatangi istrinya kok bisa berpahala? Kan lumrah saja, melampiaskan hasrat seksual, lumrah aja dong. Kok bisa mendatangkan pahala? Perhatikan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat. Beliau menggunakan kiasan. Dan ini diantara dalil kias itu ada dalam agama Islam. Nabi Muhammad menggunakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah seorang di antara kita, wahai Rasul, dengan syahwatnya mendatangi istrinya, menggaulinya, kemudian dia mendapatkan pahala? Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian? Jika syahwatnya tersebut kemudian dia letakkan pada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Zina. Kata Nabi Muhammad SAW, nah demikian pula jika dia letakkan syahwatnya dalam perkara yang halal, dia hanya menggauli istrinya, berpahala. Subhanallah. Ini tips nabawi, jalan keluar dari Nabi Muhammad untuk siapapun di antara kita yang mungkin rezekinya sempit. Banyak-banyak zikir. Kalau punya ilmu sedikit, ada teman berbuat salah, nasihati. Punya ilmu sedikit, ada teman kemudian meninggalkan kewajiban, nasihati. Semuanya mendatangkan pahala. Dengan uang kita nggak mampu, tapi amar ma'ruf kita bisa kan?
Apalagi kemudian amar ma'rufnya kemudian di ring satu kita sendiri. Ada kemungkaran pada istri kita, kita diam. Ada kemungkaran pada anak kita, kita diam. Ada kemungkaran pada orang tua kita, kita diam. Kemudian azab turun baru kita sadar. Doa kita nggak mustajab baru kita sadar. Kenapa? Kemarin-kemarin kemana aja? Ada kemungkaran di sekitarmu, kamu diam. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan zikir, dan ini sebagai penutup. Az-zikru lil qalbi mithlul ma' lis-samak, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'. Zikir itu untuk hati ini seperti butuhnya ikan kepada air. Anda bisa bayangkan kalau kemudian ikan tanpa air, kering. Maka banyaklah berzikir. Itulah praktik kita atau siapapun di antara kita mungkin yang rezekinya kurang luas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya pada keluarga. Insyaallah pahala tetap bisa kita dapatkan walaupun mungkin berkaitan dengan harta kita kurang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.